Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya Andriaska. Salam rahayu, salam guyub rukun saduluran, lan salam bambu unik Nusantara. Di sini saya mau mereview sebagai koleksi kecil-kecil aku. Di antaranya ada bambu buntet atau bambu lanang. Juga di sini terdapat berbagai bambu combong. Ini adalah salah satu bambu combong. Ini juga bambu combong. Ini terdapat bambu badar, ada kurungnya, juga ada patil lelenya. Ini juga aneka bambu combong. Juga terdapat bambu badar. Ini yang tak kalah uniknya, bambu badar sabdo lutut, juga carang manten, ada carang sejajar, ada patil lelenya. Satu batang bambu ini ada 5 keunikan. Ada sabdo lututnya, patil lele, carang sejajar, badar, juga carang manten. Salah satu bambu unik. Apa filosofi masing-masing dari bambu badar, bambu buntet, dan bambu combong, dan tuanya masing-masing? Mari kita review sama-sama. Ini adalah salah satu koleksi cilik-cilik aku. Meskipun nggak banyak, ini cuma buat pajangan di rumah. Ini salah satu bambu buntet. Bambu buntet ini tuanya sangatlah bagus. Karena apa? Karena di samping untuk menetralisir aura negatif di rumah kita, bambu buntet ini biasanya digunakan untuk merontokkan orang yang mempunyai ilmu. Istilahnya orang yang mempunyai ilmu kebal akan ternetralisir dengan adanya bambu buntet. Karena apa? Karena di samping itu bambu buntet ini juga bisa digunakan untuk pagar rumah, agar makhluk halus yang nggak kasat mata, makhluk astral nggak bakalan datang ke rumah kita. Sebagian tua utama adalah untuk menetralkan ilmu terutama ilmu kekebalan. Bila kita mempunyai ini, orang yang kebal nggak akan kebal, pasti akan ternetralisir dengan adanya bambu buntet. Di sini saya juga masih ada bambu buntet sambung rasa. Ini adalah salah satu bambu buntet sambung rasa yang tuanya sama. Kalau bambu buntet itu semua tuanya sama. Untuk sambung rasa petuk ruasnya ini yang beda. Tua utama dari sambung rasa adalah keselarasan hidup. Istilahnya kita selalu harus senantiasa guyub rukun saduluran. Tua utamanya juga bisa untuk kaji diri kaji rasa adalah setiap kita bertemu selayaknya kita harus selalu saling memaafkan, bersalaman. Itu harapan dari bambu sambung rasa. Meskipun ini cuma bambu, tapi ini bisa berfilosofi, juga bisa bertuah. Karena apa? Karena bambu sambung rasa adalah berfilosofi kebersamaan. Kita adalah sama-sama manusia. Harus aku adalah kamu, kamu adalah aku, serupa tapi tak sama. Tak selayaknya kita bermusuhan. Karena apa? Kita harus selalu sambung rasa. Bila bertemu kita berjabat tangan, apa salahnya sih kalau kita bertemu pada saudara, pada teman, selalu berjabat tangan? Itu adalah harapan dari sebuah bambu sambung rasa.
Bambunya meskipun sederhana, tapi keunikannya sungguh luar biasa. Satu batang bambu terdapat dua keunikan. Pertama, bambu puntek. Yang keduanya, bambu sambung rasa. Tak ketinggalan pula, di sini saya juga punya bambu combong. Ini adalah salah satu bambu combong. Bambu combong berfilosofi kita harus hidup apa adanya. Bloko suto, njaba jerone istilahé ati lan perkataan dengan hati haruslah sama. Karena setiap orang itu biasanya ucapan dengan hati biasanya nggak sama. Harapan dari sebuah bambu ini berfilosofi seharusnya kita njaba jerone podo, omonge podo, atine podo. Njaba jerone harus sama. Perkataan dengan hati kita harus selalu diselaraskan. Harapan dari filosofi bambu combong. Apa sih tuah utama bambu combong? Bambu combong ini bertuah sangatlah istimewa. Biasanya untuk pelarisan dagang, ini juga bisa dibuat meditasi agar kita tembus. Istilah ini bisa untuk meditasi, istilah menerawang alam gaib. Kita harus bermeditasi atau beriktikaf. Istilah semedi. Ini tuanya sangat bagus sekali untuk pelarisan dagang juga bisa, untuk buat orang yang senang. Biasanya kesenangan orang itu nggak sama. Kadang-kadang kita ada yang senang bermain. Kalau untuk yang satu itu kita sama-sama harus saling menghargai. Meskipun orang berjudi itu istilahnya tidak baik, tapi masing-masing individu itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di sini saya bukan untuk untuk menggurui orang yang senang penjudi, bukan. Ini adalah salah satu tuah dari bambu combong biasanya untuk berjudi. Ini tergantung orangnya, tergantung orang yang memilikinya. Bambu combong ini juga salah satu bambu combong juga. Tuahnya sama, filosofinya juga sama. Ini cuma bambu, tapi ini bisa berfilosofi, bisa bertuah. Ini bisa kaji diri, kaji rasa. Kalau buat kaji diri, kaji rasa, istilahnya setiap perkataan dengan hati itu nggak akan ada bedanya. Istilahnya kita nggak pelimpan, isuk dele sore tempe. Itulah harapan dari suatu bambu yang bernama bambu combong. Bambunya sangat sederhana, tapi filosofinya sangatlah luar biasa. Tuanya juga luar biasa, tergantung kita. Bisakah kita mengaji diri, mengkaji rasa tentang suatu bambu? Karena apa? Sekali lagi, bambu adalah jari jawane deling maknai dan eling-eling pring peparing. Jadinya kita harus selalu ingat pemberian dari Yang Kuasa. Istilah kita harus syukur nikmat. Yang penting kita harus guyub rukun saduluran, seperti harapan dari sebuah bambu badar. Bambu badar ini berfilosofi istilahnya bakdo, semua itu harus selesai. Setiap manusia itu pasti mempunyai masalah, tetapi masalah harus terselesaikan. Istilah harus diselesaikan secepat mungkin. Ini adalah harapan berfilosofi dari bambu badar ini, agar agar senantiasa urusan kita lancar, nggak ada masalah. Tuah utama dari bambu badar istilahnya bisa menetralisirkan kalau ada aura negatif di rumah kita. Istilahnya ini adalah untuk penolak santet ilmu hitam. Di antaranya ilmu hitam itu sangatlah banyak sekali. Ada tenung, ada modong, ada jengges. Kalau di Pulau Jawa memang ilmu ternik itu sangatlah banyak macamnya. Tetapi ini bambu badar adalah salah satu solusi untuk menetralisirkan ilmu hitam.
Biasanya bambu badar ini ditempatkan di pojokan rumah kita atau ditaruh di atas pintu rumah. Untuk apa? Agar terhindar dari ilmu hitam atau guna-guna. Ilmu hitam itu sangatlah banyak ragamnya. Yang penting kita harus selalu waspada dan selalu berlindung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga bambu badar. Bambu badar filosofinya sama, tuanya juga sama, tetapi bambu badar yang satu ini ada kurungnya. Di carangnya ini ada kurungnya, juga ada patil lelenya. Salah satu bambu unik. Karena apa? Karena satu batang bambu ada 3 keunikan. Yang pertama ada kurungnya, juga badar, juga ada patil lelenya. Tuanya juga sama bambu badar. Kalau untuk kurung adalah untuk perlindungan rumah kita. Agar apa? Terhindar dari ilmu guna-guna. Istilahnya kurung itu adalah untuk perlindungan diri, perlindungan rumah kita. Agar apa? Agar terhindar dari mara bahaya. Ini adalah salah satu tuah dari akar kurung. Akar kurung, bambu kurung. Kalau untuk yang patil lelenya, patil lele ini biasanya bertuah sangatlah bagus sekali. Karena apa? Patil lele ini juga untuk bisa berniaga, digunakan untuk pelarisan dagang agar customer kita nggak kemana-mana. Di samping itu bambu patil lele juga dapat dibuat pagar rumah. Istilahnya kita akan selalu terhindar dari hal mistik. Hal mistik itu sangatlah banyak sekali. Kalau di Jawa itu memang kental berbau mistik. Ini adalah salah satu bambu badar. Yang satu batang bambu ada 3 keunikan. Yang pertama ada kurung, ada bambu kurungnya, carang kurung, juga ada patil lelenya, juga ada badarnya. Yang tak ketinggalan uniknya adalah bambu yang satu ini. Meskipun sederhana ini adalah sabdo lutut, juga ada patil lelenya, juga ada carang mantennya, juga ada carang sejajarnya. Ini satu batang bambu ada 5 keunikan. Yang pertama sabdo lutut, juga ada patil lele, carang manten. Tak ketinggalan juga ada badarnya. Ini filosofi masing-masing bambu ini sangatlah unik. Karena sabdo lutut sendiri biasanya bertuah sangatlah bagus. Untuk apa? Agar kawan maupun lawan kita segan kepada kita. Istilahnya kita bisa dipercaya. Kita selalu omongan kita istilah jari Jawane dianggap uwong. Itulah salah satu keunikan bambu sabdo lutut. Cukup sakmene wae lur video soko aku. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.